Halo, gue Jaka Darwis, Associate Director of Magnific Indonesia. Tahun ini adalah tahun ke-10 gue di Magnific, artinya sudah 10 tahun bekerja dan berkarya di Magnific. Awal karir gue tuh cukup panjang sebenarnya di Magnific, dari PR consultant, lalu dulu Magnific punya namanya divisi publishing, gue juga terlibat di sana untuk writing, jurnalis, lalu juga editor, lalu juga akhirnya gue kembali lagi ke PR consultant untuk mengerjakan beberapa proyek-proyek lainnya hingga saat ini. Pastinya sih sebagai manusia kompulsif ya, gitu. Artinya ada rencana-rencana tentunya ke depannya yang ingin dicapai, yang ingin diwujudkan. Tapi definisi puas menurut gue sangat subjektif sekali gitu. Kalau gue mengartikan puas itu lebih kepada bagaimana gue mampu bekerja di lingkungan yang bisa mengapresiasi gue, di lingkungan yang bisa mendukung semua pekerjaan dan mendukung satu sama lain, dan bagaimana kita di sini di Magnific bisa punya relationship positif ya, artinya apapun yang semua lakukan di sini tujuannya adalah satu, untuk maju bersama, tidak hanya untuk pribadi saja, tetapi gue dan tim-tim gue pengen punya level yang sama lah terkait dengan kepuasan atau pencapaian pekerjaan tersebut. Dan tentunya kepuasan inilah yang nanti akan menjadi semacam semangat kita dan harmonisasi yang bagus juga untuk bisa mewujudkan hal-hal lainnya yang lebih baik. Gue merasanya kayak gini sih, kedepannya itu dunia bekerja itu akan berkembang sangat pesat sekali, apapun lah industrinya gitu. Jadi penting sekali untuk kita dapat beradaptasi. Jadi artinya adalah beradaptasi itu maksudnya kita bersedia untuk mau berkembang, untuk mau beradaptasi dengan pekerjaan dan apapun tanggung jawab yang diberikan ke kita, dan bagaimana kita beradaptasi juga dengan tim-tim yang berbeda, karena sebenarnya di Magnific kan khususnya gue tuh punya tim yang berbeda-beda, ada tim A, ada tim B, ada tim C, semua personality-nya tuh beda-beda juga tuh gitu. Jadi tidak hanya beradaptasi dari segi kompetensi, tetapi juga beradaptasi dari sisi personality, dan menurut gue itu sangat penting sekali dibutuhkan untuk kita dapat bertahan ya di dunia bekerja yang semakin berkembang, kompetensi dan personality. Mungkin gue juga bisa mendefinisikan adaptasi ini tuh sebagai sebuah kita tuh harus bisa bersikap fleksibel juga, positif, dan bersedia untuk menentukan solusi terbaik apa yang akan kita capai. Karena balik lagi, objektif dari program-program atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan kan sangat berbeda-beda ya. Jadi penting tidak hanya fokus pada resultnya, tetapi bagaimana kita memberikan solusi yang terbaik yang bisa memberikan dampak atau kebermanfaatan. Zona nyaman ya. Gue tuh sering banget sih dapat pertanyaan dari teman-teman, terutama mungkin yang usianya sama ya gitu. Kayak, "Jak, lo kok bisa bertahan sih di 10 tahun di perusahaan yang sama gitu?" Dan kadang di awal-awal tuh gue kayak semangat tuh ngejawabinnya, "Oh gue begini, oh gue begitu," diplomasi banget lah gitu. Sampai akhirnya tuh buat gue bertanya-tanya juga sih sebenarnya kenapa gue bisa bertahan 10 tahun di perusahaan yang sama. Dan mungkin kata-kata yang tepat itu adalah aktualisasi diri ya. Jadi di Magnific ini gue gak cuma bekerja berkarya gitu, tetapi gue menempatkan diri gue di sini, dan gue bisa mengaktualisasikan diri gue lah seperti apa yang gue inginkan gitu. Jadi di samping gue meningkatkan kompetensi, gue juga memenuhi keinginan pribadi gue gitu, sehingga pekerjaan atau kantor ini atau rumah ini gue bilang
nggak cuma buat gue dapetin gaji tiap bulan gitu, tetapi gue merasa fulfill baik secara emotion maupun secara profesional. Be open to change and focus on solution. Mungkin itu kali ya yang buat kita bisa mempertahankan kinerja agar magnifik. Tapi di samping itu selama pengalaman gue di sini, gue melihat juga tim yang lain dan sebagainya gitu. Satu yang gue garis bawahi sih untuk kita bisa memberikan yang terbaik adalah dengan memberikan effort yang terbaik juga untuk perusahaan. Dengan itu secara tidak langsung kita juga mempertahankan stabilitas kinerja kita lah. Ketika kinerja kita baik, kita juga punya semangat untuk meningkatkan lagi kompetensinya, karena kalau secara staging pasti akan kinerja di level 1 udah kita lewatin, naik lagi ke level 2, naik lagi ke level 3 gitu. Artinya setiap kesuksesan yang kita dapat itu bisa memacu semangat lagi untuk naik level yang berikutnya. Tapi ingat lagi bahwa harus siap untuk terbuka, menerima hal-hal baru, menerima dunia baru, menerima perspektif dan paradigma baru, terutama di industri yang gue kerjakan saat ini yang sangat dinamis. Bekerja berdasarkan passion atau bekerja menemukan passion. Sebenarnya sih buat gue ya penting ya, passion itu dalam itu penting agar kita tuh tetap bergairah gitu, tetap bersemangat gitu, kita tetap suka apa yang kita kerjain. Tapi dalam profesionalitas, menurut gue akan menghilangkan sebenarnya kata passion itu ya. Tapi lebih kepada tanggung jawab. Jadi dalam pengertian gue bekerja itu tuh atas tanggung jawab gitu. Selama gue mengerti tanggung jawab gue apa, baik terhadap korporat maupun juga terhadap tim, gue akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Lalu juga gue akan mendukung juga tim teman-teman untuk bisa menjadi versi yang terbaik mereka gitu. Karena ketika kita sama-sama maju, ketika kita sama-sama berjalan bergandengan tangan ya, jadi tidak ada yang di depan, tidak ada yang di belakang, menurut gue itu indah sekali sih. Jadi jawabannya gue adalah passion itu penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah tanggung jawab kita. Berterima kasih ya. Mungkin gue akan berterima kasih ke diri sendiri sebenarnya, karena untuk bisa berkarir 10 tahun di satu company mungkin gak mudah. Jadi gue mau berterima kasih ke diri gue sendiri, sudah bekerja, sudah mau membantu gue untuk bisa mencapai 10 tahun perjalanan karir. Tapi tentu saja 10 tahun gue di Magnifik bukan berarti tidak ada orang-orang penting yang mendukung gue selama ini. Mungkin gue harus berterima kasih kepada semuanya sih di sini ya. Buat bos, ada Mas Dinov, Mas Arif, Mbak Sinta. Buat gue sih mereka adalah orang-orang yang sangat mendukung gue hingga sampai saat ini, yang terus memacu semangat gue, ayo Jak lo bisa, ayo Jak lo mampu gitu. Kalau gue boleh mundur lagi 10 tahun yang lalu, mungkin gue tuh bukan siapa-siapa, gue gak ngerti apa-apa di dunia ini gitu, di dunia komunikasi, dunia fashion, dunia lifestyle, dunia PR, gue gak ngerti apa-apa gitu. Gue inget banget pada saat itu tuh gue masih cupu ya gitu. Pernah waktu itu tuh gue distract sama Mbak Sinta karena gue bego banget ngerjain proposal tuh jelek sejelek-jeleknya. Gue disuruh stay di kantor sampai jam 4 subuh karena proposal gue jelek banget, dan gue disuruh berdiri di belakang dia
buat ngeliatin cara bikin proposal tuh gimana sih. Padahal tuh jam 8 tuh harus present tuh ke klien gitu. Dan itu ilmu yang sangat berarti buat gue sekarang sih. Walaupun Mbak Sinta itu kan strong personality ya, susah untuk orang bisa mengerti maunya dia, intinya dia tuh apa gitu. Dan gue berupaya untuk mencoba mengerti. Kalau untuk Mas Arif sih, ya apa ya, buat Mas Arif terima kasih untuk network, untuk ilmu ya, pasti tuh untuk ilmu, network, nggak pernah menyerah buat gue gitu. Dengan segala kelemahan-kelemahan gue, dan gue selalu berusaha untuk mencoba 100% untuk menjaga kepercayaan yang Mas Arif berikan gitu ya. Dan juga untuk Magnific sebenarnya, karena 10 tahun ini buat gue tuh adalah perjalanan yang sangat amazing banget ya. Dan ini adalah sebuah kepercayaan, salah satu kebahagiaan dalam hidup gue juga sebenarnya gitu. Jadi kalau ditanya, Jak, kebahagiaan lo dalam hidup apa? Ya gue bisa berkarir dan berkarya di Magnific selama 10 tahun salah satunya gitu. Jadi terima kasih untuk kepercayaan itu. Kalau untuk Mas Dinov, dia mungkin orang yang pertama memperkenalkan gue akan kejamnya industri ini gitu ya. Gue event pertama gue di Magnific itu adalah gue nangis di depan meja registrasi karena gue dibentak-bentak sama klien gitu, tunjuk-tunjuk. Tapi Mas Dinov tuh nggak menenangkan gue sama sekali. Waktu itu gue sempat kesel, kenapa nih kok bos gue nggak menenangkan gue. Tapi dia mengajarkan gue untuk tetap menjaga profesionalitas gitu. Mas Dinov juga yang ngajarin gue tuh untuk kayak harus perfect, harus representatif. Karena pernah sekali, karena gue harus representatif, karena gue jelek banget hari itu, jadi Mas Dinov nggak ngajak gue ikut meeting. Dan untuk tim gue, untuk teman-teman gue yang sudah bekerja di Magnific selama ini, baik yang sudah stay, baik yang masih stay maupun yang sudah tidak bersama Magnific lagi, experience yang gue dapat sangat berarti ya. Dan mungkin itu juga yang membuat gue menjadi pribadi yang seperti ini saat ini. Dan ya, ini bekerja di Magnific 10 tahun tuh berkah yang mungkin gue tidak bisa akan mendeskripsikannya gitu, betapa bahagianya gue ada di sini.